أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين Allahumma arhamna bil Quran, sadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji kepunyaan Allah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat bertangkaikan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa karim wa barik alaih. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, kalau Allah izinkan pagi ini dengan taufik dan izin Allah kita akan sama belajar Quran surah An-Nahl ayat 94 hingga An-Nahl ayat 102. Tapi sebelum itu saya mau bagi tahu satu amalan. Ada satu amalan yang kalau kita melaksanakan satu amalan sunnah ini, Allah hapuskan dosa kita setahun yang akan datang. Mohon maaf, ada satu amalan yang kalau kita lakukan amalan ini bisa menghapuskan dosa-dosa kita setahun yang telah berlalu. Amalan apa itu? Amalan itu adalah amalan puasa Asyura atau puasa pada tanggal 10 Al-Muharram, yaitu puasa satu hari tapi dihapus dosa-dosa kita setahun yang telah berlalu. Kapan? Sekarang tanggal 8 Muharram, besok 9, besoknya lagi 10, lusa kita berpuasa. Berarti sahurnya besok dini hari. Berarti sahurnya besok dini hari. Sekarang hari Ahad, besok tanggal 9. Lah, Selasa dini harinya itu Selasa dini hari kita bersahur, yang kata Nabi SAW, tasahharu fa inna fis sahuri fihi barakah. Makan sahur, dalam makan sahur itu terdapat barakah. Tanggal 10 aja atau sama 9, Nabi SAW pernah bersabda, kalau aku masih hidup sampai tahun depan, aku akan juga turut berpuasa tanggal 9-nya disebut puasa Tasu'a, tanggal 10-nya disebut puasa Asyura. Jadi boleh 10 aja, itulah yang keutamaannya dihapus dosa-dosa setahun yang telah berlalu. Boleh 9, 10, Tasu'a dan Asyura. Kalau 9-nya belum terkejar, boleh 10, 11. Tujuannya apa? Tujuannya mengikuti teladannya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi mari kita amalkan, mari kita sebarluaskan, dan insya Allah itu jadi jariah buat kita bersama-sama. Satu hari puasa dihapus dosa setahun yang telah berlalu. Puasa apa namanya? Puasa Asyura, puasa pada tanggal 10 Al-Muharram. Barakallahu fikum. Hadirin, Quran surah An-Nahl. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tattakhidhu aymanakum dakhala." Janganlah kalian menjadikan aymanakum, sumpah-sumpah kalian, dakhala, sebagai alat tipuan, bainakum, di antara kalian. Maknanya di antara larangan bersumpah untuk menipu yang dijelaskan ayat ini, bersumpah untuk menjual sesuatu tapi dengan cara yang dusta. Dia bilang barang ini grade C, ternyata bukan grade C lagi, tapi ini grade D, lebih di bawahnya lagi. Atau dia bilang ini pasti saya jamin tidak rusak selama garansi 1 bulan. Ternyata setelah 1 bulan orangnya menghilang, pergi tanpa jejak, nomor kita diblokir. Atau dia bersumpah, besok saya bayar hutangnya, ternyata begitu ditagih besoknya dia menghilang, nomor kita pun diblokirnya. Atau pembayaran yang belum selesai, harusnya terlunaskan tapi dia malah menghilang entah kemana. Itu juga termasuk diantaranya bersumpah dengan maksud dakhala, menipu. Jangan ambil sumpah-sumpah kita tujuannya untuk mengelabui orang, menipu orang. Karena seperti biasa, nasihat yang ampuh luar biasa,
orang jujur, ini nasihat yang bagus luar biasa yang pernah kami dengar. Orang jujur hidupnya akan mujur, orang yang tidak jujur hidupnya akan hancur. Nasihat ringan, simple, tapi kalau kita telusuri dan selidiki lebih dalam, banyak benarnya. Kejujuran itu membawa pada kebaikan, keberuntungan, membawa pada segala yang disebut dengan kebahagiaan hati dan jiwa yang tenang. Tapi kalau kita nggak jujur, hati gelisah, besoknya untuk menutupi kebohongan yang pertama, kita bohong apa lagi ya? Nanti kalau kebohongannya terbongkar gimana ya? Akhirnya hidupnya nggak tenang. Makanya kata Nabi, al khairu atau fa inna khairatu ma'ninah wa inna syarra ribah. Ciri kebaikan itu yang membuat hati kita tenang, ciri sesuatu yang kurang baik itu biasanya membuat hati kita cenderung gelisah. Ambil hadirin kejujuran, meskipun agak berat, meskipun gak mudah. Karena hanya orang-orang yang jujur yang Allah nanti antarkan dia pada kebaikan. Dan kalau hidupnya sudah dihantar oleh Allah, dibimbing oleh Allah menuju kebaikan, nanti dia mendapatkan syurganya Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kata Nabi, iyyakum bis-sidq fa innas sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah. Lazimi kejujuran, karena kejujuran kita menghantar pada kebaikan, kebaikan memasukkan kita ke dalam syurganya Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita diizinkan Allah, dibantu, ditolong Allah, diberi taufik oleh Allah untuk selalu jujur sampai nanti insyaallah biidznillah kita masuk syurganya Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tattakhidhu aymanakum dakhala." Jangan kalian ambil sumpah-sumpah kalian hanya untuk berbohong, hanya untuk menipu bainakum sesama kalian. Fatazilla qadamun ba'da subutiha. Yang menyebabkan kakimu nanti tergelincir setelah kalian tegak di atas kejujuran. Cukup satu kebohongan. Ini hadirin, cukup satu kebohongan itu bisa menghancurkan banyak kejujuran yang sudah kita tanam sekian tahun lamanya. Ibarat pepatah, panas setahun dihapus hujan sehari. Kita jujur nih selama setahun penuh, satu kebohongan itu bisa menghapus semuanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fatazilla qadamum ba'da subutiha. Kita yang bohong itu bisa kebohongan, kalau kita berbohong itu, kebohongan itu bisa menggoncang kokohnya pijakan kaki kita, padahal sebelumnya kita sudah berdiri tegak dan kokoh karena kejujuran yang kita lakukan. Makanya memang lazimnya kejujuran itu terus dilazimi, jadikan kebiasaan hidup. Karena sekali kebohongan, kata Nabi SAW, bohongnya kita yang pertama itu akan mengundang kebohongan yang lain datang. Aukamakal. Jadi kalau kita sekali bohong, nanti kita bakal bohong lagi untuk yang kedua, menutupi kebohongan yang pertama dan kedua dengan kebohongan yang ketiga, menutupi kebohongan yang pertama, kedua dan ketiga dengan kebohongan yang keempat, menutupi ke pertama, kedua, ketiga, keempat dengan kebohongan yang kelima, dan begitu seterusnya hingga pada akhirnya kita dikenal dengan orang yang kadzib, seringnya berdusta. Maka dari ayat ini kita belajar bahwa dusta itu bisa menggoncang kokohnya pijakan kaki seseorang setelah sebelumnya dia melazimi kejujuran hanya karena satu kedustaan yang dia ucapkan. Maka jauhi perbuatan berbohong, jauhi dusta, lazimi kejujuran. Wa tadzuqus su', dan dusta itu akan membuat pemiliknya merasakan keburukan di dunia. Wa tadzuqus su', dan kamu pasti akan merasakan keburukan di dunia sebelum nanti di syurganya Allah Ta'ala. Mohon maaf, sebelum nanti di akhirat. Orang yang terbiasa dengan kebohongan, orang yang terbiasa dengan dusta, orang yang biasa bersumpah dengan sumpah-sumpah yang buruk, wa tadzuqus su', maka dia pasti akan merasakan keburukan yang dia rasakan di dunia sebelum nanti di akhirat. Jadi di dunia itu orang yang berbohong aja sudah dapat impactnya, sudah dapat dampak dari kebohongannya. Gara-gara bohong dia satu nggak dipercaya, gara-gara bohong dua hidupnya gelisah, gara-gara bohong tiga orang enggan
memegang omongannya. Yang keempat, gara-gara bohong akhirnya dia tercap, terlabel. Karena terlampau seringnya bohong, dia terlabeli di tengah-tengah masyarakat bahwa ini adalah orang yang pendusta, yang omongannya nggak bisa dipercaya. Di dunia dia udah merasakan dampaknya sebegitunya. Nanti di akhirat lebih daripada itu semua, hadirin. Nauzubillahi min dzalik. Lazimi kejujuran yang akan membuat kita tentram. Bima sadadatum asabilih. Salah satu juga penyebab kenapa nanti seseorang itu merasakan keburukan yang dia rasakan, karena mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Azza wa Jalla. Walakum adzabun adzim, dan bagi mereka sesuatu yang sangat besar menunggu mereka dari sesuatu yang paling menderitakan mereka. Azab yang pedih. 95. Wala tashtaru bi'ahdillahi thamanan qalila. Jangan kamu jual belikan ayat-ayat Allah atau perjanjian kalian dengan Allah thamanan qalila, dengan harga yang sangat murah. Hadirin, ini kata Nabi bagus sekali. Kata Nabi SAW, ala inna sil'atallaha hiyal ghaliyah, ala inna sil'atallaha al-jannah. Ketahuilah, yang Allah tawarkan sama kita itu mahal, luar biasa. Dan ketahuilah, yang Allah tawarkan kepada kita yang mahal itu adalah syurganya Allah Azza wa Jalla. Wala tashtaru bi'ahdillahi thamanan qalila. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 95 An-Nahl, oleh karenanya jangan kita menjual belikan perjanjian kita dengan Allah dengan harga yang sangat murah. Kita berikrar bahwa kita ini adalah seorang hamba, Allah adalah Rabb kita. Jangan diperjualbelikan untuk sesuatu yang sangat murah. Mencari ilmu, carilah ilmu dengan tujuan yang paling utama, cari ridhonya Allah, bukan untuk mencari sekedar dunia. Karena mohon maaf, ini harus disampaikan bahwa kalau kita fokusnya hanya sekedar mendapat dunia yang tak seberapa, boleh sih boleh, tapi itu sesuatu yang paling rendah. Yang paling tingginya adalah cari ridhonya Allah, cari syurganya Allah, cari syurga Firdaus yang Allah janjikan. Sebagaimana kata Nabi Muhammad SAW, idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau kita minta sama Allah, mintalah syurga Firdaus. Itu permintaan tertinggi kita. Adapun dunia akan datang mengikuti apa yang selama ini Nabi SAW janjikan untuk mereka yang mengejar akhirat. Faman kana akhira hammah, barang siapa yang akhirat tujuannya, di antara kalimatnya adalah wa atatuhud dunya wa hiya raghimah. Nanti dunia datang padanya dalam keadaan tertunduk, lagi hina. Kejar akhirat, dunia dapat. Fokusnya negeri akhirat, dengan kita beramal salih banyak-banyak di dunia, maka dunia akan datang tunduk terhina. Sebagaimana kata baginda Nabi SAW, innama indallahi huwa khairul lakum, karena di sisi Allah huwa khairul lakum, kalian taat sama Allah itu lebih baik, kita sholat itu lebih baik, kita puasa itu lebih baik, kita beramal saleh itu lebih baik. Itu yang terbaik itu, hadirin. Karena di sisi Allah yang terbaik itu adalah saat seorang hamba mentaati apa yang Allah mau, apa yang Allah perintahkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama i'adallahi huwa khairul lakum. Kalau kalian taat pada Allah, kita sholat, itu yang lebih baik di sisi Allah. Kita infak sedekah subuh, itu yang lebih baik di sisi Allah. Kita berwakaf, itu yang lebih baik di sisi Allah. Kita membantu sesama, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita tolong menolong dalam kebaikan, dalam ketaatan, dalam ketakwaan, itu yang lebih baik di sisi Allah. Selama kita jadi hamba terus berusaha mendekat ke Allah, taat ke Allah, itu lebih baik. Huwa khairul lakum, itu yang lebih baik ketimbang kita dapat dunia dan seisinya. Sholat sunnah qabliyah fajar yang tadi kita lakukan, baik di rumah ataupun kita kerjakan di masjid, kata Nabi, khairun minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik daripada kalian mendapatkan dunia dan seisinya. Berarti kalaulah hari ini pun kita dapat dunia dan semua isinya, jauh lebih baik
orang-orang yang menunaikan sholat sunnah qobliyah fajar atau sholat sunnah fajar. Sholat sunnah sebelum subuh itu lebih baik jemaah. Jadi kalau kita hidupnya mau dapat yang lebih baik dari semua manusia, kalau hidup kita mau mendapatkan yang lebih baik dari semua capaian-capaian manusia, mendekat ke Allah, taatlah kepada Allah, lakukan apa yang Allah perintahkan, kerjakan apa yang Nabi SAW teladankan, pasti kita akan memperoleh sesuatu yang lebih baik dari apapun semua capaian manusia dalam hal dunia mereka. Karena janji Allah, apapun yang Allah perintahkan kepada kita, yang Rasulullah SAW sabdakan kepada kita, kalau kita tunaikan, indallahi huwa khairul lakum, di sisi Allah itulah yang terbaik dan yang lebih baik. Next, in kuntum ta'lamun, kalau kita mengetahui. Nah ini bagus sekali ayat ini. 96 Quran surah An-Nahl, Allah beritahu sama kita, ma indakum yanfad, apapun yang kalian genggam pasti akan lenyap. Wa ma indallahi baqa, dan apapun yang ada di sisi Allah itulah yang akan kekal abadi selama-lamanya. Ma indakum yanfad, apapun yang kita genggam akan lenyap, akan sirna. Makanya salah satu ayat di Quran surah Ar-Rahman, saat Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di atas muka bumi ini fan, akan binasa, fana. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan yang kekal adalah Allah Al-Jalal yang maha mulia, wal ikram, lagi maha mulia kemuliaannya. Jadi hadirin jamaah dirahmati Allah, kalau kita tahu ayat ini bahwa apapun yang kita genggam pasti akan lenyap, kita mulai bersiap melepaskan ya satu demi satu apa yang selama ini kita genggam. Dan kalau kita tahu apapun yang kita titipkan di sisi Allah itu yang justru akan abadi, kita akan memahami konsep ini dengan baik, bahwa harta yang kita simpan itu sejatinya bukan yang ada di rekening kita, tapi harta yang kita simpan sejatinya adalah harta yang kita titipkan untuk menolong agama Allah. Wa ma indallahi baqa, dan apapun yang kamu titipkan di jalan Allah, menolong agama Allah, wakaf waktu kita, wakaf tenaga kita, skill kita, pikiran kita, dan semuanya yang kita wakafkan di jalan Allah, baqa, itulah yang abadi, itulah yang kekal, itulah yang selama-lamanya, dan itulah yang akan menjadi sebaik-baik pengharapan untuk kita pulang. Karenanya hadirin, ayo kita persiapkan apa yang bisa kita persiapkan menuju hari perpulangan kita ke pangkuan Allah Azza wa Jalla. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan kami Allah pasti akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang sangat besar, bi ahsani ma kanu ya'malun, dan bahkan Allah balas dengan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang mereka telah pernah kerjakan. Balasan untuk orang-orang yang sabar hadirin powerful sekali. Balasan untuk orang-orang yang sabar. Kenapa sabar itu berat? Salah satu alasannya karena balasan untuk orang-orang yang sabar itu pahala yang tanpa batas, itu yang pertama. Yang kedua, Allah balas dengan bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan yang lebih baik dari apa yang selama ini mereka kerjakan, mereka perbuat, mereka lakukan. Jadi kalau ada seseorang itu bersabar, ada seseorang itu kuatkan dirinya dengan kesabaran yang semakin bertambah sabarnya, Allah balas dengan yang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Kebayang hadirin, orang
ngerjain sesuatu terus dikasih cek. Cek itu silahkan isi sendiri, kamu mau dibayar berapa dengan bayaran yang tanpa batas. Yakin berapapun, iya. Ditulis sama dia 10 juta dolar misalkan. Bisa dibalas, bisa. Karena ternyata pemberinya tuh orang yang hartanya unlimited. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah janji, dan ini janji Allah. Janji Allah, khalas. Janji Allah pada orang yang bersabar itu, Allah berjanji Allah akan kasih hadiah untuk beliau pahala tanpa batas. Sebagaimana Az-Zumar ayat yang ke-10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Untuk orang-orang yang bersabar, untuk mereka-mereka yang bersabar, Allah beri pahala tanpa batas. Dan ayat Az-Zumar 10 itu dikuatkan kembali dengan Al-Quran surah 16 An-Nahl ayat 96, di antara ayatnya berbunyi, wala najziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Orang yang sabar, yang pertama Allah berjanji Allah akan beri pahala yang tanpa batas. Bahkan yang kedua, Allah balas kesabaran mereka dengan bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah balas dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Jadi kita yang sabar, apapun episode hidup yang hari ini sedang sama-sama kita alami, mari kita sikapi dengan kesabaran. Karena janji pahala yang Allah siapkan untuk mereka yang bersabar, satu, pahala yang tanpa batas, dua, Allah beri sesuatu yang lebih baik dari apa yang selama ini kita kerjakan. Kita berharapnya mendapatkan 10, tapi Allah ternyata balasnya 100, 1000, atau bahkan 1 juta, atau bahkan lebih dari apa yang kita sangka dan kita kira. Syaratnya satu, kita hanya perlu sabar. Bersabar menjalankan perintah, bersabar menjauhi larangan, bersabar atas setiap musibah yang datang dalam kehidupan. Kalau kita punya kesabaran dengan sabar yang baik, fasbir sabran jamila, orang yang sabar pasti akan melihat keajaiban, kemenangan, keberuntungan, dan hadiah, sesuatu yang tanpa batas, serta sesuatu yang lebih baik pasti dia dapatkan. Itu semua karena apa? Jawabannya karena buah dari kesabarannya. Sabar. Next, ayat 97. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesiapa yang beramal saleh, baik laki-laki au unsa ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dia adalah orang yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah pastikan dia akan mendapatkan kehidupan yang baik. Kalau hidup kita mau baik, kalau hidup kita mau penuh dengan segala kebaikan, kalau hidup kita mau baik, kalau hidup kita mau tenang, kalau hidup kita mau dipenuhi dengan banyak keajaiban yang datang dalam kehidupan karena pertolongan yang Allah berikan, jawabannya ada di ayat ini hadirin. Quran surah An-Nahl daripada ayat yang ke-97. Syaratnya yang pertama, amila salihan, perbanyaklah beramal salih. Yang kedua, wa huwa mu'min, jadilah hamba Allah yang beriman. Iman itu memenuhi selaksa jiwa, raga maupun hatinya dengan yakin seyakin-yakinnya kepada Allah. Lalu yang berikutnya, hendaknya dia jadi orang yang istiqomah di atas ucapan imannya dan istiqomah di atas amal salihnya. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, nanti Allah akan berikan kehidupan yang baik buat dia. Apa makna kehidupan yang baik? Kata para ulama, kehidupan yang baik itu adalah kehidupan yang mudah beramal baik, mudah beramal salih, dan hidup yang dihiasi dengan segala ketaatan. Itu disebut dengan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah.
Kan salah satu ciri Allah menghendaki kita jadi baik, kita dimudahkan beramal salih. Mudah bangun subuh, mudah sholat sunnah fajar, mudah untuk kajian di majelis ilmu, mudah membaca Al-Quran, mudah berinfak subuh, mudah untuk mendengarkan live streaming untuk teman-teman yang menonton dari rumah, mudah untuk melaksanakan banyak ketaatan. Itu salah satu ciri Allah memberi seorang hamba nikmat yang tiada tara, tiada terkira. Kalau nikmat harta, belum tentu semuanya mendapatkannya, ya kan? Tapi kalau nikmat ketaatan sudah Allah berikan kepada semua hamba-hambanya berupa sinyal hidayah. Namun ada hamba yang menjemput hidayah itu, ada hamba yang menelantarkan dan menepiskan jauh-jauh hidayah itu. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala sudah beri kita nikmat hayatan thayyibah, hidup baik, mudah beramal salih, tinggal istiqomah. Tinggal istiqomah. walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan lagi-lagi Allah ulangi, dan kami pasti balas dengan sesuatu yang lebih baik dari apapun yang mereka telah pernah kerjakan. Ini baiknya Allah. Allah saking baiknya, apapun yang kita kerjakan, Allah nggak mungkin dan nggak pernah balas sama. Dicatat hadirin baik-baik, bahwa saking baiknya Allah, Allah nggak pernah membalas kebaikan yang kita kerjakan, amal soleh yang kita lakukan dengan yang sama. Itu enggak. Bi ahsani ma kanu ya'malun, kecuali Allah pasti balas dengan yang lebih baik. Tahu nggak ulama mengatakan apa tentang hari ini? Para ulama menyampaikan tentang ayat ini bahwa saking inginnya Allah, saking Allah menginginkan kita itu masuk syurganya Allah Subhanahu wa taala, makanya amalan kecil dibalas besar. 1 dibalas 10 paling sedikit, 700 kali lipat di tengah-tengahnya, au at'afin katsira, atau sampai hitungan yang tak terhingga Allah membalasnya. Saking baiknya Allah. Kalau sudah tahu Allah Maha baik, bi ahsani ma kanu ya'malun, Allah balas kita ajrahum, segala macam kebaikan itu dibalas bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan yang lebih baik, lebih baik, lebih baik dari semua yang telah pernah kita kerjakan. Lalu apa alasan kita untuk enggan beramal salih? Apa alasan kita untuk malas? Apa alasan kita untuk nggak hadir di majelis ilmu? Cukup satu majelis ilmu boleh jadi merubah hidup kita selamanya. Cukup satu live streaming yang kita tonton dan kita saksikan sepanjang durasi sekian menit, itu merubah hidup kita selamanya. Bahkan cukup video potongan pendek 30 detik itu bisa merubah hidup kita selama-lamanya. Dan amal soleh yang kita kerjakan, entah itu kita menonton live streaming dari rumah, hadir ke majelis ilmu, ataupun yang lain, itu Allah balas yang lebih baik. Dan hadirin, tentang live streaming, tidak ada yang bisa menafikan bahwa manfaat live streaming di hari ini serta di zaman ini begitu besarnya, luar biasa. Gak ada yang bisa menafikan itu. Kita bisa dapat ilmu walau kita berbeda jarak, berbeda kota, bahkan negara. Tapi ada satu hal yang tidak bisa ditawarkan oleh kita yang live streaming. Apa itu? Nikmatnya bertemu saudara seiman, nikmatnya duduk berkumpul bersama orang-orang yang berproses jadi yang lebih baik, atau nikmatnya berkumpul duduk bersama orang yang berproses jadi salih. Nikmatnya suasana vibes di majelis ilmu, itu yang gak bisa didapat dan gak bisa ditawarkan oleh live streaming. Jadi walaulah kita tetap sudah live streaming rutin, sekali waktu kalau ada kesempatan untuk hadir offline, bismillah, hadir offline. Kalau ada kesempatan untuk duduk di majelis ilmu, bismillah, duduk di majelis ilmu. Live streaming tetap baik, lanjutkan hadirin. Live streaming tetap indah, bagus, istiqomahkan hadirin. Tapi ada sesuatu yang belum bisa ditawarkan live streaming. Apa itu? Vibes majelis ilmu. Vibes duduk bersama orang-orang yang berproses jadi salih. Vibes bertemu saudara seiman. Vibes duduk di masjid mencas iman. Vibes mendapatkan ketenangan. Sebab karena salah satu sabda Nabi SAW, nazalat alaihimus sakinah,
Allah pasti hujamkan ke dalam relung jiwa mereka sakinah, ketenangan yang tidak bisa diraih kecuali dengan duduk di majelis ilmu. Karenanya kami nasihatkan kalau pas kita bisa live streaming, namun kalau pas berkesempatan duduk offline di majelis ilmu, datang di majelis ilmu secara offline. Sama kayak nonton bola. Nonton bola di stadion sama nonton bola di stadion sama nonton bola di TV. Kedua-duanya sama-sama punya benefit. Di TV kita bisa sambil rebahan, tiduran, makan popcorn atau makan yang lain. Tapi ada yang nggak bisa ditawarkan oleh mereka yang hanya nonton dari TV dibanding mereka yang duduk di stadion. Apa itu? Vibes. Suasana ketika gol satu stadion itu bergemuruh. Betapa gembira itu kita rasakan, energi itu ngalir. Belum lagi ini dan itu dan segala macamnya itu. Pecinta sepak bola gak cukup menonton hanya dari TV. Pecinta sepak bola sejati pasti akan mendatangi, nonton secara langsung. Itu hadirin yang gak bisa ditawarkan oleh live streaming dibanding dengan yang hadir majelis ilmu. Maka gak apa-apa lanjut live streaming istiqomah, tapi kalau ada kesempatan hadir majelis ilmu, hadir di majelis ilmu. Next 98. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau qara'tal Qur'an, jika kalian membaca Al-Qur'an, fasta'id billah minasyaitonir rajim. Jangan lupa mohonlah pertolongan kepada Allah, meminta agar Allah melindungi kita dari godaan syaitan yang terkutuk. Jadi yang nyuruh kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim setiap kali kita hendak membaca Quran itu Allah perintahkan. Boleh nggak meskipun di tengah-tengah kita bubuhkan bismillah? Boleh. Mana dalilnya? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan lewat baginda Nabi mengingatkan kita semua, kullu amrin dzibalin la yubda bi bismillahi fahuwa abtar au fahuwa aqta. Sesiapa dia yang baca Al-Quran, sesiapa dia yang melakukan sebuah amal salih, entah baca Quran atau amal salih varian lainnya, tanpa diucap bismillah di dalam amalan tersebut sebagai pembukanya, fahuwa aqta au fahuwa abtar, maka dia aqta, terputus, abtar, gak dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karenanya boleh nggak cukup a'udzubillahi minasyaitonirrajim lalu baca wala tattakhidhu aymanakum dakhala? Boleh. Di tengah ayat. Boleh nggak ditambahin bismillah? Boleh. Keduanya boleh? Boleh. Salat 11 boleh nggak? Salat tarawih 11 boleh. 443 boleh? Hadis Bukhari dari Bunda Aisyah, salatnya Nabi 443, la tas'al an tulihinna wa husnihinna, jangan kamu tanyakan panjang dan bagusnya salat Nabi. 22223 boleh enggak? Boleh. Hadis Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Abu Hurairah adalah salat Nabi sallallahu alaihi wasallam masna, 2 rakaat. Kedua-duanya boleh. Jadi nanti hadirin baca Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lalu baca ayat boleh. Adapun hadirin nanti baca bismillah, tambahan bismillah itu hadis Nabi SAW, kullu amrin dzibalin la yubda bi bismillah fahuwa abtar au fahuwa aqta. Sesuatu yang tidak diawali bismillah nanti dia terputus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim plus bismillah atau cukup baca ta'awudz saja. Dua-duanya boleh. Yang enggak boleh siapa? Lah, yang punya waktu tapi enggak baca Quran. Maaf Ustaz, saya nggak punya waktu. Bukan nggak punya waktu, kita buruk dalam manajemen waktu. Bukan nggak punya waktu. Nih hadirin ya, ini di kondisi kanan.
Kita yang bilang, maaf ya saya nggak punya waktu buat baca Quran, atau saya nggak punya waktu nih buat ngaji, hadir ke kajian, atau saya nggak punya waktu untuk sholat dan segala macam ketaatan kepada Allah. Sebenarnya bukan nggak punya waktu, kita buruk dalam mengelola waktu. Akui aja itu, kita buruk dalam memanajemen waktu kita. Waktu mah ada, cuman kita buruk aja dalam mengelola manajemen waktu kita. Atau mohon maaf ini agak lebih pahit kata-katanya, atau kita yang memang gak pernah memprioritaskan Allah dalam hidup, atau kita yang memang tidak pernah memprioritaskan Al-Quran dalam hidup. Makanya Quran itu gak pernah jadi prioritas. Makanya kita gak pernah baca Quran, karena Quran gak pernah jadi prioritas, karena dia gak pernah dibaca. Na'udzubillahi min dzalik. Ayo kita baca, ayo kita dekat sama Quran, ayo kita atur waktu kita sebaik mungkin. Insya Allah selalu bisa kita punya kesempatan untuk beramal salih setelah taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ayatnya ayat yang ke-99. Jadi fasta'id billah itu perintah Allah, suruh baca ta'awuz. Ayat 99. Jadi yang nyuruh ta'awuz ayat 98, Allah lewat ayat 98 Quran surah An-Nahl. Baca bismillah, hadis Muslim sanad yang sahih. Kullu amrin, setiap segala sesuatu kebaikan, dzibalin yang hendak kalian kerjakan, la yubda, tidak dibuka bi bismillah, dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim atau bismillah saja, fahuwa aqta, maka dia terputus, abtar, terputus dari rahmat. Abtar, ingat enggak ada di surah apa? Abtar apa? Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dia terputus dari rahmat Allah. Tapi jamaah nggak apa-apa jamaah ya, kalau beda nggak apa-apa. Jangan ribut karena sedikit perbedaan itu. Karena bagaimanapun kesamaan kita banyak. Nanti mau baca Quran, kalau di pertengahan auzubillah aja, boleh nggak? Boleh. Quran 98 An-Nahl, ayat 98 An-Nahl. Nanti kalau baca auzu plus bismillah, boleh. Begitu aja deh. Perbedaan fikih itu sangat luas. Mari kita berlapang dada kalau ada sedikit perbedaan. Ayat 99. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya tidak akan berpengaruh terhadap orang-orang beriman, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka lah mereka bertawakal. Orang beriman tidak mudah terpengaruh. Orang beriman teguh dengan pendirian mereka. Orang beriman itu nggak mudah terpengaruh. Orang beriman itu nggak mudah diwarnai. Mereka teguh dengan pendirian mereka. Mereka kuat di atas jalan yang mereka pijaki, yaitu jalan menuju ridhonya Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Kalau mereka sungguh-sungguh mencari jalan-jalan Allah, Allah tunjukkan jalan-jalan menuju Allah. Dan orang beriman itu bukan orang yang diwarnai oleh lingkungan mereka. Justru orang-orang beriman itu adalah orang yang mewarnai lingkungan mereka. Mereka gak terombang-ambing, tapi justru mereka mengendalikan kemudi. Orang beriman tidak disibukkan dengan bagaimana komentar orang sekitar, tapi orang-orang beriman fokus teguh pada setiap keyakinan tentang rencana baik yang dia sudah rencanakan. Bahwa dia yakin Allah bersamanya, Allah menolongnya, Allah akan memberi yang terbaik kepada dirinya. Itu orang beriman. Gak mudah terombang-ambing, karena orang beriman itu dia memegang kemudi, bukan yang seperti buih di lautan. Suruh terhempas ya terhempas, suruh ke kanan ke kiri. Orang beriman gak gitu. Dia punya prinsip tegas kuat yang mereka pegang selama hidup mereka. Dan ini karakter kuatnya orang beriman.
laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu. Tidak ada sesuatu pun yang bisa mempengaruhi orang-orang beriman dari sesuatu yang kurang baik, kecuali orang beriman itu akan terus berpegang teguh. Bahkan addu 'alaiha bin nawajiz. Orang beriman dia gigit kuat-kuat dengan gigi geraham mereka. Ini orang-orang beriman. Kuat di atas jalan kebaikan. Itu karakter orang beriman. Mudah-mudahan kita jadi orang yang senantiasa diberi taufik sama Allah untuk kuat istiqomah sampai husnul khatimah. Next. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Nah, ini hadirin. Yang mudah terpengaruh yaitu mereka orang-orang yang musyrik. Orang-orang musyrik mudah terpengaruh, mudah dipengaruhi, mudah diwarnai. Disuruh apa aja, kadang dia mau. Terkait perkara-perkara kemusyrikan tuh kadang mereka melakukannya, mudah terpengaruhi. Ayat 101, wa idza baddalna ayah makana ayah. Dan apabila kami mengganti suatu ayat di tempat ayat yang lain, wallahu a'lamu bima yunazzil. Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan. Qalu innama anta muftar. Mereka berkata, sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah orang yang mengada-ada. Bal aktsaruhum la ya'lamun, tetapi mereka tidak mengetahuinya. Ayat 102, katakanlah Ruhul Kudus Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kebenaran untuk meneguhkan hati orang yang beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah. Nih Al-Quran. Hadirin, kalau hidup kita mau senang, hidup kita mau bahagia, dan hidup kita mau terus mendapatkan busyra, kabar gembira demi kabar gembira yang terus berangsur datang, meskipun nanti di tengah-tengahnya tetap ada ujian, kesulitan, karena janji Allah fa inna ma'al usri yusra. Allah nggak bilang hidup selalu mudah, tapi Allah berjanji selama kita beriman, selama kita mendekat kepada Allah, berusaha meneladani Rasulullah dan mengamalkan Al-Quran, seraya membaca beserta mengamalkan isi daripada Al-Quran, Allah berjanji, Allah yang akan meneguhkan hati kita. Allah berjanji bahwa Allah nanti yang akan meneguhkan hati kita. Yang kedua, Allah memberi petunjuk. Dan yang ketiga, wa busyra lil muslimin. Allah yang nanti akan beri kabar gembira, kabar yang menyenangkan. Orang-orang yang selalu mendekat kepada Allah, membaca Quran, berusaha mengamalkan isinya, walau nggak mudah, tapi mereka tetap berupaya untuk mengamalkannya. Dia dapat 3. Yang pertama, Allah janji Allah yang akan meneguhkan kedudukannya. Yang kedua, Allah yang memberi dia petunjuk, dikasih hudan, petunjuk, bimbingan, arahan. Saya harus bertemu siapa, saya berjumpa siapa, nanti saya akan ketemu dengan konten apa, yang konten itu ternyata merubah diri saya. Misalkan nanti saya dibimbing oleh seseorang yang orang ini ternyata ulet, tekun banget, bimbing saya sampai alhamdulillah saya bisa mendapatkan apa yang telah direncanakan. Dikasih hudan, petunjuk, hadirin. Dan satu lagi, orang-orang yang terus teguh di jalan Allah, dia dapat busyra. Dapat apa? Kabar gembira. Dapat berita yang nyenengin. Dapat kabar yang membahagiakan hatinya. Lil muslimin. Ada syaratnya lagi. Asalkan kita mau menyerahkan diri kita kepada Allah. Jadi orang yang muslim berserah diri. Barakallahu fikum. Terima kasih hadirin sudah membersamai sampai sepagi ini. Terima kasih sudah berkenan duduk di majelis ilmu. Terima kasih sudah sama-sama belajar. Semoga Allah ganti semua pengorbanan waktu, pengorbanan
jiwa, raga, paket data, dan semua pengorbanan-pengorbanan lainnya dengan surga firdaus tanpa hisab. Dan Allah subhanahu wa ta'ala kelak mengumpulkan kita di dunia, mengumpulkan kita kembali kelak di surganya Allah ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah Allah bagi pada kita peluang-peluang jariah, yang salah satunya adalah penyelesaian gedung penghafal Quran yang ada di barat masjid. Juga yang keduanya adalah sejadah masjid dengan berikut program-program masjid. Hadirin kalau ada yang hendak mensupport, silakan hadirin bisa langsung ke Bank Muamalat, nomor rekeningnya di 50900180044 atas nama Masjid Muhammad Al-Fatih. Dan mohon doanya diulangi 08 nanti di Bank Muamalat atas nama Masjid Muhammad Al-Fatih 50 diulangi ya 50900180044. Kalau ada yang mau hendak konfirmasi, ayahanda, ibunda dan sahabat yang kami hormati, bisa langsung ke Mbak Leha, admin Masjid Maf 085174456070. Kami ulang 085174456070. Dan ini hari ini ada kabar gembira karena insya Allah hari ini nanti sekitar jam 9 lebih akan dibuka D2 kampus Masjid Muhammad Al-Fatih, prodi daripada Islam ilmu dakwah dan ilmu Islam. Insya Allah akan dibersamai oleh 6 mahasantri yang hebat luar biasa, yang nanti dilanjutkan lagi pekan depannya tanggal 22 dibersamai lagi kita bersama keluarga baru, kedatangan keluarga baru, kita sambut keluarga baru kita SD Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih sebanyak 21 dengan angkatan lamanya 12, jadi total 33 santri di SHQ atau SD Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih. Mudah-mudahan ini jadi amal jariah buat kita semua, amal jariah untuk yang nonton di TikTok, YouTube, Instagram, jadi amal jariah kita bersama-sama yang kelak memberatkan timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat. Mohon doanya jemaah. Insyaallah nanti akan datang lagi Ustadz yang membersamai kita dari Madinah, Ustadz Ulul Azmi, juga bersama Ustadz Jihad Nabil. Jadi nanti alhamdulillah ada 2 dosen dari Universitas Islam Madinah, Ustadz Jihad Nabil dan Ustadz Ulul Azmi. Beliau dari Universitas Islam Madinah akan membersamai kita baik di SD ataupun baik di Mahat atau D2-nya penghafal Quran ini di ilmu Al-Quran dan ilmu dakwah. Mudah-mudahan Allah ridha, Allah berkahi. Mohon doanya terus jamaah, mudah-mudahan Allah kirimkan untuk kita di Wonosobo ini, di desa Wonolelo ini, guru-guru terbaik, dosen-dosen terbaik, para pengajar-pengajar terbaik dari Mesir, dari Madinah, atau dari manapun. Semoga Allah datangkan insya Allah. Mohon doanya jamaah, mohon doanya, mohon doanya, mohon doanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala istiqomahkan kita semua sampai nanti kelak kita wafat husnul khatimah. Salam untuk keluarga di rumah hadirin. Terima kasih meluangkan waktu. Jamaah di TikTok, YouTube, Instagram juga makasih banyak meluangkan waktu. Insya Allah nanti kita berjumpa lagi biidznillah kalau masih hidup insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oh iya, ada yang kelupa. Kalau jamaah mau mendaftarkan yang D2, sekarang 6 orang, baru 6 orang mahasantrinya, alhamdulillah, tapi masih terbuka dan nanti sepanjang tahun masih terbuka. Jadi kalau jamaah qadarullah kok nanti di pertengahan bulan Agustus atau misalnya di September mau masuk, nggak apa-apa, nanti silakan di DM aja di IG-nya Masjid Maf, akan disiapkan insya Allah. Dan untuk mahasantrinya bismillah insya Allah gratis, dan itu disiapkan oleh Masjid Muhammad Al-Fatih dalam rangka untuk mencetak dai-dai Quran yang kelak juga mensyiarkan dakwah di Wonosobo ataupun di tempat lainnya insya Allah bi'inillah. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan hamdalah sekali lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Salam keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.